Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekarang saya ingin menemui saudara dengan firman Tuhan, memberitahukan bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Sebentar saya akan sampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengarkan sebentar, yang membuat kami tidak perlu khawatir menghadapi kehidupan dan masa depan kami, karena Engkau sudah menjaminnya dengan caramu, dengan firman-Mu yang luar biasa. Berkati kami saat ini, berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Kapan diucapkan oleh Tuhan? Sebelum manusia diciptakan. Manusia diciptakan dalam pasal 2 ayat 7. Memang ayat 26 dan 28 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia. Ini semacam cetak birunya, rancangan Tuhan. Tetapi realisasinya diciptakan itu baru pasal 2 ayat 7. Maksudnya apa saudara sekalian? Bahkan sebelum engkau lahir, bila engkau anak orang yang mengasihi Tuhan, bahkan sebelum engkau lahir, Tuhan sudah menyiapkan bagimu berkat-berkatnya.
Oleh sebab itu sebenarnya kalau kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir juga untuk kebutuhan hidup nanti untuk anak-anak kita. Mungkin sudah tidak terlalu kaya, tidak bisa berikan warisan kepada anak-anakmu. Tetapi ingat, kalau engkau terlalu kaya dan memberikan semua warisanmu kepada anak-anakmu, engkau seperti menutup pintu untuk berkat yang khusus yang Tuhan siapkan bagi mereka. Perhatikan itu baik-baik. Jadi, ajarlah anak-anakmu, bagi saudara-saudara yang kaya, yang hidupnya sukses dan makmur, saya ajarkan kepada kita. Boleh menolong anak-anak kita, tapi tolonglah mereka dengan cara yang terbatas. Ya, supaya jangan menutup pintu untuk usaha mereka, untuk masa depan mereka kemudian hari. Saya pernah mendengar cerita seorang pengusaha yang sukses, pengusaha media. Pada zaman itu yang masih berkibar ialah koran dan majalah, ya, bidang elektronik, media elektronik belum terlalu pada waktu itu. Anaknya dia sekolahkan, sekolah bidang media memang sampai gelarnya S3. Tapi bagaimana? Dia suruh anak perempuannya, anak perempuan loh, dia suruh untuk menjadi loper koran, pakai sepeda engkol. Nah, waktu seorang menanya kepada dia, sampai hati kamu bikin anakmu seperti itu? Anak perempuan sudah bergelar. Dia bilang, dia tidak bisa menjadi pengusaha media yang sukses kalau dia tidak mulai dengan jadi loper koran, jual koran dulu. Nah, saya rasa itu paling tepat juga untuk kita sebagai orang percaya. Jadi sekarang saya mengajak kita semua untuk sampai ke titik ini benar-benar, bahwa setiap anak-anak Tuhan, bahkan sebelum dia lahir, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa. Di sini apa? Menyangkut hal sembako. Seringkali orang menyumbang beras, mie instan, minyak goreng, dibilangi sembako. Enggak lah, itu namanya tibako, 3 bahan pokok. Jadi sudah lihat di sini, yang paling dibutuhkan manusia itulah makanan, dan Tuhan sudah siapkan bahkan sebelum manusia ada. Oleh sebab itu hari ini pesan yang terpenting ialah jangan pernah khawatir akan apa yang sudah butuhkan, terutama 9 bahan pokok. Nah, tapi pesannya juga jangan lupa, Tuhan memberikan kepada umat manusia waktu itu, mereka belum jatuh ke dalam dosa. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, apa kata firman Tuhan? Dengan berpeluh, dengan berkeringat, engkau harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ada, tetap ada, tapi tidak lagi gratis, tapi harus diusahakan dengan susah payah. Itu sebabnya mengapa banyak orang katakan, oh sekarang tidak lagi berlaku ayat firman Tuhan itu, Pak, atau kakek, atau opa. Kenapa? Sekarang mana orang berkeringat? Di rumahnya pakai AC, naik mobil pakai AC, sampai ke sana ke tempat kerjanya pakai AC, tidak keluar keringat, jadi tidak berlaku lagi. Saudara sekalian, saya mau mengatakan, hiduplah engkau di tempat yang dari AC ke AC umurmu tidak panjang. Mengapa? Itu sebabnya orang sampai jogging. Kalau mau di rumah saja orang pakai treadmill. Ya, supaya apa? Supaya keluar keringat. Tetap juga Tuhan menolong kita semua untuk berkeringat, berpeluh. Maksudnya tentu bukan hanya berpeluh, tapi ada usaha keras. Ingat saudara sekalian, kalau orang bergelar itu, kenapa gajinya lebih besar daripada orang yang tidak bergelar? Misalnya orang tanya kepada saya, loh,
itu sampai dia dapat gelar itu sekolah, itu investasi. Dia investkan sesuatu, atau orang tuanya investasikan sesuatu. Putra kami namanya Dasalaku, dia S1 Teologi, S1 Komputer, dan S2 Teologi. Kenapa dia ambil S1 Teologianya di sekolah yang lain? Karena itu dia pakai itu STH-nya Eskom, STH, MTH. Sampai waktu dia selesaikan MTH sekalian, dia bilang sama saya, "Papa, udah capek sekolahnya." Berapa lama? 16 tahun dia selesaikan. Coba saudara sekalian, itu waktu yang sangat lama. Investasinya berapa? Jadi karena itu gajinya seharusnya lebih mahal dong daripada yang lain, karena dia sudah S2. Pesannya hari ini ialah, apakah saudara tidak sekolah, bekerja sebagai orang di pedalaman, petani, saudara hanya tamat kelas 6 atau S1, S2, S3, pesannya adalah jangan pernah khawatir akan apa yang sudah butuhkan, karena Tuhan sudah sediakan bahkan sebelum engkau lahir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong semua pemirsa, apapun pekerjaan kami, supaya kami tidak pernah khawatir akan kebutuhan hidup kami, karena Tuhan sudah sediakan bahkan sebelum kami lahir. Terima kasih Tuhan untuk kepedulian-Mu kepada kami, untuk perhatian-Mu kepada kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.